Engkau sangat teramat baik bagi kami semua. Dan malam ini kami bersahati di tempat ini Tuhan, menaikkan doa, pujian dan penyembahan kami. Sebab kami tidak mau datang dengan tangan yang hampa Tuhan. Kami datang dengan satu ucapan syukur di dalam hadirat-Mu Bapa. Dan kalau sebentar kami ingin mendengar firman-Mu, kami percaya Roh Kudus menolong setiap kami. Tolonglah hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu dengan cara yang benar dan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Biarlah setiap umat Tuhan yang mendengarkan Tuhan, mereka beroleh kasih karunia, mereka beroleh kekuatan dan kemampuan untuk melakukan setiap firman-Mu dengan benar dan tepat di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap diberkati dan mendengarkan firman Tuhan bersama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, saya percaya semua dalam keadaan yang sangat baik, bahkan dalam keadaan yang luar biasa. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Nah, malam hari ini saudara, sesuai dengan tema yang sudah disampaikan pada hari Minggu kemarin, kita akan melihat tentang satu karakteristik dari seorang pemenang, saudara. Apa yang menjadi karakter, apa yang menjadi sebuah ciri khas dari seorang pemenang? Firman Tuhan berkata bahwa orang yang percaya kepada Tuhan, yang hidup di dalam Kristus, dia akan bertahan di dalam iman, saudara. Jadi mereka yang percaya kepada Tuhan, yang hidupnya di dalam kebenaran firman Tuhan, mereka akan beroleh ketahanan iman, saudara. Dan yang akan mengalahkan segala keinginan duniawi serta dosa dengan kuasa Roh Kudusnya untuk memperoleh mahkota kehidupan. Sebab hanya pemenang yang akan memperoleh mahkota. Amin, saudara. Dalam sebuah artikel di zaman dahulu, ketika bangsa Yunani mengadakan pertama kali Olimpiade di tahun 400 sekian sebelum Masehi, itu seorang pemenang hanya mendapatkan rangkaian daun olive, saudara. Tapi mereka begitu bangga ketika mereka dianugerahi rangkaian mahkota daun olive itu di atas kepalanya. Itu menandakan dia adalah seorang pemenang. Saudara dan saya Tuhan tetapkan untuk menjadi seorang pemenang. Dan kita semua akan memperoleh mahkota kehidupan. Amin, saudara. Sebab apa? Sebab sampai garis akhir nanti kita bertahan di dalam iman percaya kita kepada Dia. Roma pasal 8 ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saya ulangi, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, saudara. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Berarti saudara, kemenangan kita itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Di luar itu kita tidak akan memperoleh kemenangan. Hanya di dalam Tuhan Yesus kita memperoleh kemenangan yang sejati, saudara. Sesuai dengan firman-Nya, kita lebih daripada orang-orang yang menang, saudara. Pastikan kita adalah seorang yang lebih dari pemenang.
Karena apa? Karena Dia yang memberikan kemenangan itu bagi kita semua. Salah satu karakteristik yang dimiliki oleh seorang pemenang adalah memiliki satu ketahanan dan sikap pantang menyerah. Amin, saudara. Seorang pemenang, dia bukan orang yang tidak pernah kalah, saudara. Dia bukan orang yang tidak pernah mengalami kegagalan dalam hidupnya. Tapi satu hal, seorang pemenang, dia tidak akan pernah menyerah dan dia punya endurance dalam hidupnya. Dia punya ketahanan, dia punya daya tahan dalam hidupnya. Orang bilang dia tahan banting, saudara. Dalam kondisi apapun dia tahan banting. Dia tidak menyangkal imannya kepada Tuhan. Dia tidak menyangkal keyakinannya kepada Tuhan. Sebab dia punya endurance di dalam hidupnya, saudara. Amsal pasal 24 ayat 16 dikatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit kembali, saudara. Luar biasa. Kenapa? Karena dia punya iman di dalam Tuhan Yesus, saudara. Tanpa itu kita tidak akan pernah kuat menghadapi kehidupan ini. Tapi perhatikan, orang fasik itu akan roboh dalam bencana. Mentalitas kita sebagai seorang pemenang tidak dikatakan selalu menjadi seorang victory, saudara. Tidak, saudara. Tapi bagaimana kita bereaksi, saudara. Kita berespon. Kita memberikan satu respon terhadap sesuatu. Itu yang akan menentukan hasil akhir dari kemenangan kita, saudara. Ada orang yang berespon dengan sikap hati yang benar. Meskipun situasinya tidak menyenangkan untuk dia. Tapi ada orang yang berespon dengan sikap hati yang salah. Karena keadaannya tidak menguntungkan bagi dia. Tapi seorang pemenang, dia akan punya satu respon yang tepat untuk dia melakukan satu hal dan mengambil sebuah keputusan, saudara. Dia akan berjuang untuk mencapai tujuannya. Itulah seorang pemenang, saudara. Hidup yang penuh tantangan, saudara, itu bukan dihadapi dengan mentalitas seorang pecundang, saudara. Tapi hidup yang penuh tantangan itu harus dihadapi dengan mentalitas yang benar di hadapan Tuhan. Dan pastikan kita semua adalah umat pemenang, saudara. Katakan kanan kiri saudara, engkau adalah umat pemenang. Amin, saudara. Kita semua adalah umat pemenang. Memiliki satu ketahanan dan sikap tidak pantang menyerah itu berbicara tentang tidak mengeluh, saudara. Itu berbicara tentang kita tidak mudah untuk melakukan komplain dengan Tuhan. Kita tidak mudah untuk melakukan persungutan di hadapan Tuhan. Kita tidak mudah berkeluh kesah dengan Tuhan, saudara. Dan satu hal lagi, kita memiliki satu persisten di dalam hidup ini. Ada persistensi di dalam kehidupan kita yang membuat hidup kita terus bertahan, berjuang sampai garis akhir. Itulah seorang pemenang, saudara. Amin, saudara. Jadi jangan sampai kita menyerah dengan satu keadaan. Tuhan sanggup untuk membalikkan keadaan yang tidak baik itu menjadi baik. Dari yang sudah baik, Tuhan sanggup membuat keadaan itu menjadi lebih baik lagi bagi kita. Mungkin bagi orang lain tidak baik, tapi bagi kita itu baik adanya, saudara. Sebab apa? Sebab kita tahu, saudara, kita adalah orang-orang yang ditentukan untuk menjadi pemenang, bahkan lebih dari seorang pemenang, saudara. Tapi satu,
Kita harus punya sikap yang benar di hadapan Tuhan. Jangan mudah menyerah dan jangan mudah berputus asa. Mari ganti setiap persungutan kita, setiap keluh kesah kita dengan hati yang bersyukur kepada Dia. Karena itu membuka berkat Tuhan atas hidup kita. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan, ada endurance yang Tuhan berikan. Ada kekuatan yang Tuhan berikan. Ada daya tahan yang Tuhan berikan, saudara. Saya mau cerita sedikit, saudara. Kurang lebih 2 minggu yang lalu istri saya masuk rumah sakit di Jakarta, saudara. Dan di kamar di mana istri saya dirawat tuh kami dapat kelas 2, saudara. Karena batas untuk asuransi itu hanya bisa di kelas 2. Di otak saya, di pikiran saya, kelas 2 tuh kalau di Cirebon tuh kurang lebih 6 orang, saudara. Dan memang waktu kami melihat listnya di rumah sakit sana tuh 6 orang dikatakan. Waduh, 6 orang saya sudah mikir gini, saudara. Kayaknya saya bakal tidur di lobi rumah sakit dah gitu. Karena gak akan bisa tidur, 6 orang itu pasti akan seperti barak gitu, saudara ya. Rapat-rapat banget gitu. Ternyata puji Tuhan, saudara. Satu kamarnya hanya 3 orang, saudara. 3 orang itu pun hanya 2 yang terisi, ujung dengan ujung, tengah kosong, saudara. Istri saya bilang gini, kamu tidur aja tuh di sebelah. Dalam hati saya gak mau, saudara. Saya tidak pernah mau tidur di atas ranjang rumah sakit. Takut saya, saudara, jujur saudara ya. Saya tidak pernah mau, saudara ya. Karena saya gak tahu tuh ranjang bekas apa gitu, saudara ya. Enggak. Saya bilang lebih baik saya tidur di kursi gitu. Dan puji Tuhan, saudara, dalam masa 2 hari kurang lebih ya saya di rumah sakit, saudara. Itu saya tidur di kursi dengan posisi tidur yang sudah tidak karu-karuan, saudara. Setiap 5 menit saya ganti posisi tidur. Karena ada 2 kursi, tapi kursinya bukan kursi begini, kursi citos yang biasa gitu, saudara ya. Yang hitam dan ada 2, jadi lumayan lah saya bisa ngangkat kaki saya ke kursi satunya. Tapi posisi tidur saya sangat tidak nyaman gitu, saudara. Dan satu hal yang saya doakan, saudara, saya hanya minta kekuatan dari Tuhan, saudara. Saya gak komplain kenapa begini. Saya bilang saya tidur di lobi juga gak apa-apa sih. Di lobi lebih enak, sofanya lebih empuk, saudara. Karena lobinya seperti lobi hotel rumah sakit itu. Jadi lebih nyaman kalau buat saya. Tapi saya bilang jangan, nanti kalau saya mau ke kamar mandi, ini info saya sudah kanan kiri ini. Susah saya. Oke, jadi saya tidur tuh gak nyaman sekali. Tapi puji Tuhan, saudara, 2 hari 2 malam itu Tuhan beri kekuatan. Bahkan sampai malam ini Tuhan beri kekuatan. Enggak tuh, saudara, pusing, sakit gitu enggak ada. Pegel iya, cuma pegel, saudara. Tapi sudah lewat dari situ sudah, saudara. Tapi sakit sampai demam, meriang, flu gitu, puji Tuhan, Tuhan beri kekuatan. Satu hal kuncinya, saudara. Jangan pernah melihat keadaan yang tidak baik itu menjadi satu bentuk persungutan kita kepada Tuhan. Satu bentuk keluh kesah kita kepada Tuhan. Tapi lihat, itu sesuatu yang baik, Tuhan sanggup ubah menjadi lebih baik, saudara. Amin, saudara. Jadi mari ganti itu dengan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus. Itu lebih memberikan kekuatan bagi kita, baik secara rohani, jiwa, bahkan secara fisik tubuh kita, saudara. Hal yang kedua, saudara. Seorang pemenang, saudara, dia punya disiplin rohani. Nah, ini hal yang sangat penting, saudara. Seorang pemenang tidak punya kedisiplinan, dia tidak akan pernah menjadi seorang pemenang, saudara. Seorang juara kelas saja, dia harus punya waktu yang sangat disiplin. Semua harus on track, saudara. Saya ingat mama saya bagaimana mengajar saya untuk hidup secara disiplin, saudara. Latar belakang saya memang anak tunggal, jadi orang tua saya tidak mau saya gagal gitu, saudara ya intinya. Dan orang tua saya, mama saya itu sangat concern dengan yang namanya kedisiplinan.
Jadi bagaimana dia mengajar saya sejak kecil, usia TK, saya diajar disiplin dengan waktu, saudara. Belajar disiplin dengan segala sesuatunya, bertanggung jawab dengan segala sesuatunya. Karena saya tahu ini baik, saudara. Dunia mengajarkan kita seperti itu, saudara. Untuk memperoleh hasil yang baik di dunia ini yang sifatnya fana, saudara. Tapi disiplin rohani itu membawa kita pada kekekalan, saudara. Disiplin rohani itu menyiapkan hidup kita pada kekekalan. Itu luar biasa. Kalau yang fana saja orang banyak mau untuk jalani, tapi untuk kekekalan tidak banyak orang mau melakukannya, saudara. Ironis sekali. Tapi mari malam hari ini kita ubah. Disiplin rohani itu membawa dampak pada kekekalan. Umur kita sampai 70-80 tahun, saudara. Kekekalan itu selamanya, saudara. Menentukan posisi kita ada di mana. Di mana itu dimulai? Dari disiplin rohani, saudara. Nah, apa yang dimaksud dengan disiplin? Orang kalau dengar kata disiplin tuh ngeri gitu, saudara ya. Memang identik dengan rotan biasanya kalau kedisiplinan. Dulu mama saya suka bawa rotan, saudara ya. Jadi kalau saya nggak mandi tuh dikejar-kejar pakai rotan, saudara. Dia pukul bagian pantat saya, saudara. Bukan bagian yang bahaya. Tapi itu baik untuk saya. Jam 4:30, jam 4 sudah harus mandi. Nah itu dipukul. Orang dengar kata disiplin tuh ngeri biasanya. Wih, serem banget. Sesuatu yang menakutkan begitu, saudara. Tapi tidak, saudara. Kalau kita paham dengan kata disiplin rohani, itu berbicara tentang ketaatan sebetulnya. Berbicara tentang kepatuhan kita kepada firman Tuhan. Itu, saudara. Jadi kalau kata disiplin dalam hidup, apa yang firman Tuhan katakan, itu yang akan kita lakukan. Apa yang firman Tuhan kita baca, itu yang akan kita jalani. Itu bicara tentang disiplin. On track artinya, saudara. Tidak keluar dari jalur, tidak menyimpang dari jalan kita, saudara. Amin. Ketika Yosua mendapatkan perintah untuk menggantikan Musa, firman-Nya berkata bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Tetaplah on track di jalannya Tuhan. Kedisiplinan itu membawa kehidupan kerohanian kita itu semakin hari semakin kuat, saudara. Tanpa kedisiplinan rohani tidak mungkin kerohanian kita menjadi kuat, saudara. Kita akan mudah jatuh, sebentar naik, sebentar jatuh, sebentar naik, sebentar jatuh, sebentar naik, sebentar jatuh. Akan terus seperti itu. Seperti bola basket naik turun, naik turun, naik turun yang didribble oleh pemainnya. Tapi orang yang punya kedisiplinan rohani, imannya itu akan terus semakin hari semakin naik, semakin naik. Mungkin ada saatnya turun, tapi dia akan naik kembali. Ada saatnya turun, dia akan naik. Kalau ditarik garis grafiknya, itu akan naik, saudara. Kenapa? Karena dia punya kedisiplinan rohani. Amin. Kedisiplinan bukan beban. Katakan bukan beban. Disiplin bukan beban, saudara. Amin. Kita harus lakukan kedisiplinan itu jangan sebagai, bangun pagi harus doa saat teduh, saudara. Jadi kita melakukannya karena beban gitu, saudara. Bukan karena sukacita, bukan karena hati kita yang benar-benar mencintai, mengasihi Tuhan. Tapi karena sesuatu yang wajib gitu, saudara. Baca firman wajib hukumnya. Kalau gak baca firman gak enak lah gitu kayaknya gitu. Jemaat sudah lama, sudah jadi pelayan Tuhan gak baca firman gak enak. Bukan, saudara. Itu menjadi beban buat kita. Tapi ketika kita melakukannya dengan penuh sukacita, saudara, itu Tuhan berikan kekuatan demi kekuatan. Bahkan kerinduan demi kerinduan yang lebih lagi, itu Tuhan taruhkan dalam hidup kita, saudara.
Sebab apa? Sebab kedisiplinan itu merupakan kasih karunia Tuhan sebetulnya. Untuk membangun keintiman kita dengan Tuhan. Apa caranya? Ya disiplin, saudara. Kalau kita suka-suka kita membangun keintiman kita dengan Tuhan, membangun hubungan kita dengan Tuhan, itu gak bisa, saudara. Nanti kalau hati lagi enak, ayo intim gitu saudara ya. Kalau hati tidak enak sedang ada masalah, mulai kendor. Nah gak bisa begitu saudara. Kalau ini merupakan kedisiplinan, baik atau tidak baik keadaannya, kita akan lakukan itu secara konsisten saudara. Secara terus menerus saudara. Karena disiplin. Dan ini merupakan sebetulnya kasih karunia yang Tuhan berikan untuk kita. Dia berikan bridgingnya saudara. Dia berikan jembatannya. Supaya kita bisa memperoleh satu keintiman dengan Tuhan. Ayo disiplin dengan aku. Aku akan berikan kau kekuatan. Aku akan berikan kau kehausan lebih lagi. Kelaparan lebih lagi akan aku saudara. Kalau itu terjadi dalam hidup kita. Saya percaya saudara. Hidup iman percaya kita itu akan melesat. Saudara, itu akan lebih melesat lagi saudara. Ada banyak jiwa yang datang melalui hidup kita. Sebab Allah memakai kita sebagai sarananya. Nah kenapa disiplin ini penting? Alkitab tidak pernah tuliskan siswa saudara. Pernah saudara baca Alkitab, kamu adalah siswaku gitu. Enggak ada saudara. Nah perbedaan saudara antara seorang disciple dengan seorang student, saudara. Dua-duanya punya arti yang hampir sama, saudara. Student dikatakan adalah seorang siswa, disciple juga dikatakan seorang murid. Dua-duanya punya arti yang hampir sama. Tapi dua ini punya arti yang sangat jauh berbeda, saudara. Ada yang tahu perbedaannya, saudara? Ya beda ejaan lah Pak, pasti gitu. Student, saudara, itu berbicara tentang perolehan pengetahuan, sesuatu yang bersifat rasional, saudara. Pencapaiannya itu adalah akademis biasanya, itu student. Jadi tidak ada keterkaitan dengan kehidupan kerohanian kita, apalagi sampai kepada kekekalan. Tapi disciple, saudara, yang merupakan akar katanya nanti disiplin, saudara. Disciple itu berbicara tentang transformasi perubahan karakter, saudara. Beda ya saudara ya. Transformasi atau perubahan karakter, kemudian berbicara tentang ketaatan penuh dan perubahan gaya hidup yang mengikuti gaya hidup gurunya. Saudara, itu disciple. Murid, student itu belajar dari gurunya. Saya murid, saya mahasiswa, saya belajar dari guru, dari dosen saya. Tapi disciple itu hidup bersama gurunya, saudara. Luar biasa. Makanya kenapa kita dikatakan murid, disciple, kalau ditulis dalam Alkitab bahasa Inggris, itu karena kita hidup bersama dengan Tuhan. Yang nanti ujungnya itu membawa perubahan karakter seperti gurunya, saudara. Luar biasa. Jadi beda antara student dengan disciple itu sangat berbeda. Oleh karena itu, kata disiplin itu diambil dari akar katanya, saudara. Nah, kalau kita mengerti hal ini, saudara, kita paham akan hal ini, maka kita tidak akan memilih menjadi student, saudara. Kita akan pilih menjadi seorang disciple, saudara. Menjadi seorang murid yang akan mengalami satu pembaharuan karakter, saudara. Hidup bersama gurunya. Bukan belajar dengan gurunya, tapi hidup bersama-sama dengan gurunya. Siapa guru kita? Tuhan Yesus. Kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus lakukan, itu yang akan kita ikuti, saudara. Itu luar biasanya,
saudara. Seorang disciple. Tanpa kedisiplinan rohani, pertumbuhan kerohanian kita akan terlambat, saudara. Bahkan terhambat, saudara. Orang sudah jauh, saudara. Kita masih saja di titik itu. Tidak ada disiplin, saudara. Kadang jauh, kadang dekat gitu ya. Kita bukan ikut lagunya Bimbo ya saudara ya. Engkau jauh, aku jauh. Enggak saudara. Jadi mau tidak mau saudara, kedisiplinan itu membuat pertumbuhan kerohanian kita itu melejit saudara. Tidak akan terhambat. Dan membentuk karakter kita. Disiplin itu secara tidak langsung membentuk karakter kita. Saudara punya kedisiplinan secara kehidupan sekuler saja itu membentuk karakter saudara. Betul ya? Saudara terbiasa tidak membuang sampah sembarangan. Itu membentuk karakter saudara. Saudara terbiasa selalu mencuci tangan sebelum makan. Itu membentuk karakter saudara. Itu membentuk karakter. Kedisiplinan rohani itu mengubah karakter kita saudara. Luar biasa. Kuncinya satu. Disiplin. Kalau ini dilakukan secara konsisten, saudara, ada perubahan demi perubahan yang nyata yang akan kita alami dalam hidup ini. Saya mohon kalau media bisa keluarkan ayatnya 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Saya akan bacakan ayat genap, saudara semua bacakan ayat yang ganjil ya. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. Ini perkataan dari Rasul Paulus. Bisa tolong dibantu? Satu Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. Ayat 24 saya akan bacakan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapatkan hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ayat 25. Ayat 26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, mari Bapak Ibu Saudara perhatikan ayat 24 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Saudara dan saya ada dalam gelanggang pertandingan ya. Makanya kalau orang meninggal, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik gitu saudara ya. Kita semua di gelanggang pertandingan nih. Ini di gelanggang pertandingan ini, kanan kiri kita nih banyak orang yang lihat saudara. Ada yang larinya nyantai gitu saudara ya. Ada yang jalan, ada yang larinya maraton, ada yang sprint saudara. Ada yang lagi duduk, lagi jongkok, semua saudara. Ada di dalam gelanggang pertandingan. Dan semua peserta ikut lari saudara. Tapi Rasul Paulus katakan begini, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah, karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ayat 24 berbicara tentang hidup ini sebuah perlombaan saudara. Kita ini lagi berlomba saudara. Semua adalah
pelari, saudara. Ikut lari di gelanggang pertandingan. Dan dikatakan hidup ini sebuah perlombaan. Setiap orang itu harus berlari dengan satu tujuan yang jelas, saudara. Kita harus tahu goal kita di dalam berlari ini bukan untuk santai, saudara. Kenapa? Karena ada mahkota yang menanti kita, saudara. Nah, perhatikan baik bahwa hidup kekristenan kita itu bukan sekedar ikut-ikutan orang, saudara. Bukan partisipasi hidup Kristen kita, saudara. Kita punya tujuan masing-masing, saudara. Semua tujuan kita sama, surga, saudara, betul? Ada yang beda tujuannya? Enggak ada, saudara. Semua tujuannya sama, surga. Tapi yang menentukan surga itu bukan Tuhan sebetulnya. Kita, saudara. Kitanya gimana gitu, saudara. Kitanya gimana dengan Tuhan. Itu yang menentukan. Tuhan sih maunya kita masuk surga semuanya. Karena di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, Tuhan katakan. Aku kesana menyiapkannya. Tapi kitanya, saudara. Perlombaan yang disediakan untuk kita seperti apa kita jalani ini. Hidup yang kita jalani hari-hari itu seperti apa, saudara. Adakah kita sedang, ya tunggulah gak apa-apa deh, lari dulu deh, yang lain lari dulu. Aku menyantai aja, jalan aja dulu deh. Ngumpulin tenaga, nanti kalau sudah waktunya aku akan lari dengan secepat mungkin. Ada yang berkata seperti itu. Tapi ada yang konsisten terus berlari, saudara. Ada yang sprint larinya. Mari, kalau kita paham hidup ini sebuah perlombaan, saudara, maka kekristenan kita bukan partisipasi atau ikut-ikutan, saudara. Karena iman itu gak bisa dompleng istri kita, gak bisa dompleng suami kita, saudara. Pengangkatan kan sendiri-sendiri ya, saudara ya. Gak barengan, saudara. Sendiri-sendiri. Oleh karena itu, tanggung jawab kita terhadap Tuhan itu sendiri-sendiri, saudara. Bahkan suami istri yang tidur dalam satu tempat tidur pun pertanggungjawabannya tidak barengan, saudara. Sendiri-sendiri. Ingat baik-baik. Saya dompleng iman istri saya, oh enggak ada, saudara. Saya ikut iman suami saya, emang KTP pekerjaan ibu, rumah tangga, ikut suami, gitu kan saudara. Enggak, saudara. Hidup kekristenan kita bertanggung jawab dengan Tuhan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, di dalam gelanggang pertandingan ini, Tuhan sedang lihat seperti apa kita berlari. Bukan cuma Tuhan yang lihat. Yang lain pun lihat kita, saudara. Wih, ada yang lari kenceng banget. Dia coba jegal dengan sesuatu di depannya. Tahan gak nih dia? Maju gak nih dia? Berhenti atau berbalik malah. Ketika ada sesuatu terjadi yang sedang berlari cepat, dia tahu tujuannya. Ada sesuatu, dia akan berhenti, dia akan lihat apa yang harus dia lakukan. Mungkin dia akan kurangi speednya sebentar, kemudian dia akan lari kembali, saudara. Ada rest mungkin, saudara. Kalau saudara pergi dari Cirebon ke Jakarta, ada rest area. Saudara istirahat sebentar. Mungkin ada waktu istirahat kita sebentar. Setelah itu kita jalan lagi. Enggak rest selamanya kan saudara di rest area. Enggak nyampe Jakarta saudara. Tapi ada masa kita boleh rest sebentar. Kita jalan kembali saudara. Kita lari kembali. Jangan rest selamanya saudara. Enggak nyampe ke tujuan kita. Tapi rest sementara kita lakukan. Sebentar kita lari lagi saudara. Boleh ada masalah dalam hidup kita. Tuhan izinkan itu. Tapi tidak membuat iman kita menjadi lemah. Yang kedua saudara. Ayat 26 dikatakan. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Hal yang kedua berbicara tentang penguasaan diri. Berlari tanpa tujuan itu kita tidak tahu kemana arahnya.
Bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tidak memukul angin, saudara. Dia tahu ada sasarannya. Apa yang harus dia pukul di depan dia, dia sangat tahu sekali, saudara. Sebab apa? Sebab penguasaan diri itu mencegah kita dari kehancuran. Orang yang tidak punya penguasaan diri, saudara, contoh dalam makan saja kita tidak punya penguasaan diri, hancur kesehatan kita. Betul, saudara? Dalam kehidupan kita, seorang businessman dia tidak punya penguasaan diri, hancur juga apa yang sudah dia bangun, saudara. Penguasaan itu bagus, dia adalah rem dalam hidup kita, saudara. Supaya kita tidak mengalami kehancuran dalam hidup ini. Dan berfungsi sebagai benteng pertahanan, saudara. Amsal ayat 25, pasal 25 ayat 28 dikatakan, orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya, hancur berkeping-keping. Saudara. Seorang yang bisa menguasai dirinya, saudara, itu adalah seorang yang lebih dari pemenang. Saudara bisa menguasai emosi saudara, itu luar biasa. Saudara bisa menahan amarah saudara, itu luar biasa. Bukan ditahan di sini terus dilampiaskan di tempat lain ya saudara. Tapi benar itu bisa ditahan saudara. Kita tahu ada rem penguasaan diri dalam hidup ini saudara. Perhatikan baik. Penguasaan diri itu merupakan satu rem dalam hidup kita. Supaya kita tidak mengalami kehancuran. Saudara. Tanpa penguasaan diri, hancur semuanya. Semua akan jadi tamak. Orang akan jadi rakus, saudara. Greedy, saudara. Semua akan dimakan, semua akan disikat, semua akan dilibas. Saudara. Karena apa? Tidak ada penguasaan diri. Tidak pernah berkata cukup untuk saya, tidak pernah. Doa Bapa kami mengajarkan, berilah makanan pada hari ini secukupnya. Tidak ada Alkitab tuliskan doa Bapa kami, berikan kami makanan pada hari ini untuk 2 minggu ke depan, 3 minggu ke depan, 1 tahun ke depan. Enggak ada saudara, secukupnya. Orang yang bisa menguasai diri, dia bisa berkata cukup. Amin saudara. Tapi orang yang tidak pernah bisa menguasai diri, dia akan berkata kurang, selalu kurang, minta lebih. Karena apa? Tidak ada penguasaan diri dalam hidupnya. Orang yang cepat ingin menjadi kaya, dia akan jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, saudara. Oleh karena itu, bukan Allah melarang kita untuk jadi kaya, bukan, saudara. Tapi ketika kita punya ingin hasrat menjadi kaya, semua jalan kita tempuh, saudara. Semuanya kita lakukan, apapun kita lakukan untuk satu tujuan, menjadi kaya. Teman-teman saya sering berkata, saya mau pensiun dini, kalau bisa sebelum umur 50 saya mau pensiun dengan tabungan di deposito saya lebih dari 20 M. Ya boleh, silakan. Apa yang mau dilakukan? Saya mau kerja dari pagi ke pagi lagi. Wah hancur saudara. Mau jadi seorang workaholic, hancur saudara. Kesehatannya. Mari perhatikan baik, penguasaan diri itu rem dalam hidup kita saudara. Di mana itu bisa dilakukan? Kalau ada kedisiplinan rohani. Yang ketiga saudara. Ayat 26 dikatakan, sebab itu, ayat yang ke-26 dikatakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ada fokus dan kesungguhan hati kita, saudara. Kalau kita punya tujuan, saudara pasti akan melakukannya dengan segenap hati. Betul ya saudara ya? Contoh saya punya tujuan jadi seorang insinyur misalkan. Saya akan melakukan tujuan saya dengan segenap hati saya. Saya akan belajar dengan sungguh-sungguh. Saya akan mempersiapkan diri saya dengan sebaik-baiknya, saudara. Fokus
pada satu kesungguhan, itu kita jangan sampai ragu-ragu dalam hidup mengiring Tuhan Yesus. Ada orang yang hidupnya tuh maju mundur, saudara. Ada orang yang hidupnya tuh yakin gak ya dengan Tuhan? Percaya gak ya dengan Tuhan? Beribadah, saudara, beribadah. Mungkin melayani, saudara, tapi yakin gak nih dengan Tuhan? Maju apa enggak nih ya? Enaknya gimana nih? Nah, tidak punya satu keyakinan dengan Tuhan. Tidak punya fokus yang tepat dengan Tuhan. Karena apa? Biasanya orang yang seperti ini selalu melihat segala sesuatunya itu dengan sisi yang logis gitu, saudara. Yang enggak real lah, ini enggak logis gitu. Kalau enggak logis ngapain saya lakukan gitu. Kalau tidak sesuatu yang konkret hasilnya, ngapain saya lakukan gitu. Karena dia tidak fokus dengan Tuhan, saudara. Dengan Tuhan kan kita gak pernah tahu ya saudara ya, apa yang akan terjadi saudara. Dengan Tuhan kita tidak akan pernah tahu apa yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kita. Tapi selama kita fokus dengan Dia, kita yakin Dia ada sama dengan kita. Dia ada di dalam hidup kita, saudara. Nah, ketika kita punya fokus dengan Tuhan ini yang mengarahkan sebetulnya, saudara. Kita gak lari kemana-mana. Kita diarahkan, kita benar ada di path yang Tuhan kehendaki. Karena path saya dengan path saudara itu akan berbeda. Apa yang saya alami dengan saudara alami itu akan berbeda. Tapi satu, kita punya fokus dengan Tuhan Yesus, saudara. Ketika kita fokus dengan Tuhan, maka segala sesuatunya Tuhan akan atur begitu sempurna, saudara. Tuhan akan atur begitu rupa sehingga kita bisa melihat benar. Ketika aku fokus dengan Engkau melakukan perkara-perkara ajaib dalam hidupku. Engkau melakukan sesuatu yang tidak pernah aku pikirkan sebelumnya dalam hidupku. Kenapa? Hati kita terpaut dengan hatinya Tuhan. Koneksi kita bukan dengan manusia. Bukan dengan apa yang kita miliki. Koneksi kita itu dengan Tuhan Yesus, saudara. Amin, saudara. Jadi mari, ketika kita punya fokus dengan Tuhan, itu membuat keimanan kita menjadi semakin kuat. Dan yang terakhir ayat 27 dikatakan, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kehidupan kita harus dijaga, jangan sampai orang lihat kita menjadi batu sandungan, saudara. Amin. Ketika orang lihat kita menjadi batu sandungan, apa yang keluar dari mulut kita dibatalkan semuanya. Pinter ngomongnya tentang Tuhan. Tapi lihat kelakuannya. Lihat perilaku di luarnya. Siapa yang bisa kita tanya orang paling dekat untuk perlakuan atau perilaku kita? Pembantu rumah tangga kita. Seperti apa tuan dan nyonyamu sehari-hari di rumah? Di gereja bisa mesra banget saudara ya. Di rumah bisa perang-perangan saudara. Bisa pakai pisau, bisa pakai golok, bisa pakai piring, pakai gelas saudara. Itu membatalkan semua perkataan, perilaku kita di luar saudara. Oleh karena itu Paulus berkata, jangan sampai aku sendiri ditolak setelah aku memberitakan Injil. Paulus mendisiplinkan kehidupannya supaya dia menguasai seluruh hidupnya, saudara. Bukan hanya yang rohani, tapi yang secara jasmani pun Paulus kuasai dalam kehidupannya. Dia menjaga kekudusan hidupnya, menjaga kekudusan pelayanannya, saudara. Supaya jangan sampai turun dari mimbar, aku ditolak. Jangan sampai selesai aku memberitakan Injil, aku ditolak, saudara.
Nggak enak kan saudara ditolak saudara? Ya, nggak enak saudara. Oleh karena itu jaga seluruh kehidupan kita, rohani kita, jiwa kita, daging kita itu berkenan semua di hadapan Tuhan Yesus. 2 poin kita pelajari malam hari ini. Karakteristik seorang pemenang, dia tidak mudah menyerah dan dia punya ketahanan. Yang kedua, dia punya disiplin rohani, saudara. Amin. Saya undang tim musik dan saudara untuk boleh bangkit berdiri.